Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali pada channel kita Bro Semesta. Bersama saya Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan berbicara tentang pengalaman para saudara-saudari kita yang menangani korban COVID-19. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah melihat situasi dunia ini sebagai sesuatu yang amat memprihatinkan. Dunia berada dalam kegelapan karena dosa menguasainya. Kalau situasi ini dibiarkan terus, maka umat manusia akan jatuh dalam kebinasaan, mati dalam dosa. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, ciptaannya yang paling Dia sayangi, Dia tidak mau manusia itu binasa. Maka diutusnya putranya untuk turun ke dunia, menjadi manusia, mengalami kehidupan seperti manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Putra Allah itu mengalami sengsara, dibunuh, disalibkan, mati di kayu salib, dan dimakamkan. Begitulah Allah menyelamatkan umat manusia dengan menumpahkan darah dan menyerahkan nyawanya. Lalu pada hari ketiga, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Tuhan telah memberi teladan dengan mengalami sendiri sengsara, kematian, dan kebangkitan untuk menjadi dasar pengharapan dan iman bagi semua orang. Salah satu hal yang sangat menyentuh selama masa pandemi COVID-19 ini adalah peranan tenaga medis. Sebut saja mereka yang bertugas di ruangan isolasi. Mereka harus memakai pakaian khusus, alat pelindung diri atau APD. Menggunakan APD saja sudah merupakan pengorbanan besar. Karena selama memakainya, mereka tidak makan dan tidak minum selama berjam-jam dan sabar merasakan panas dan gerah di dalam pakaian itu. Yang saat pemasangannya pun harus dibantu orang lain agar terhindar dari kemungkinan kebocoran. Dan selama 2 minggu bertugas di situ, mereka tidak boleh kembali ke rumah atau menemui keluarga. Bila kangen, hanya lewat telepon saja, ungkap salah seorang dari mereka. Dan ketika dibutuhkan tenaga sukarela atau volunteer untuk membantu pemerintah dalam penanganan wabah ini, ribuan orang menyatakan kesediaan mereka. Padahal kenyataan lain menunjukkan bahwa hingga saat ini di Indonesia sudah banyak tenaga medis yang ikut terpapar
dan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas itu. Diumumkan oleh ID, untuk saat ini saja jumlah dokter yang meninggal sudah mencapai 24 orang. Di samping puluhan lain yang sudah terpapar. Selain karena para petugas medis itu merupakan garda terdepan untuk menangani pasien COVID-19, mereka juga sadar sedang berjibaku dalam melakukan tugas ini. Mereka sadar bahwa pelayanan ini penuh risiko, dan risiko itu adalah nyawa sendiri. Namun mereka tetap menyatakan kesediaannya. Tugas dan pengorbanan mereka satukan demi menolong orang lain. Sungguh menggugah hati. Dari manakah kerelaan hati ini bersumber? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihlah yang mendasari pengorbanan Tuhan itu hingga merelakan nyawa anak tunggalnya. Demikian pun para tenaga medis kita yang telah berkorban tenaga dan nyawa demi keselamatan orang lain. Bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana dengan orang yang bahkan menolak menerima pemakaman tenaga medis di tempat asalnya yang setelah melaksanakan tugasnya menjadi korban COVID-19? Daripada kita sibuk berspekulasi atau asyik menyesali dan bersungut-sungut dengan situasi yang ada, marilah kita berusaha memikirkan apa yang mungkin kita dapat sumbangkan dalam situasi konkret di mana kita berada. Entah dengan membagikan sesuatu yang masih dapat kita bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan uluran tangan kita, entah dengan mendoakan orang-orang yang terlibat dalam usaha penyelamatan para korban, kalau itulah yang mungkin kita buat, atau dengan sekurang-kurangnya berusaha setia dan disiplin mengikuti arahan-arahan dari pemerintah dan pemimpin agama kita dalam situasi darurat ini. Sambil berharap semoga pandemi ini segera berakhir dari bumi kita ini. Sampai bertemu pada video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.